dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat tahun baru kepada para pemirsa. Ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Tahun 2023 akan menjadi tahun politik. Media akan dipenuhi, dijejali dengan kampanye-kampanye dan pencitraan berbagai partai politik yang semuanya akan menjanjikan janji-janji mulu kepada rakyat. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bakal ada black campaign yang berdasarkan politik identitas, ras atau agama. Namun demikian, kita mengharapkan agar pemilu tahun 2024, khususnya Capres, berjalan dengan baik. Mudah-mudahan terpilih presiden yang bisa memperbaiki hukum di negeri ini. Hukum di negeri ini yang sudah sangat parah sekarang ini. Inilah Hot Room, selamat datang tahun politik. Dan sebelum kita memulai diskusi ini, saraf saya kurang berjalan kalau saya nggak minum kopi kesayangan saya. Itu, memang ini kopi terbaik. Oke, kita lihat dulu hasil survei elektabilitas dari calon-calon presiden kita ini. Carta Politika dan Lembaga Survei Indonesia tetap Ganjar number 1, Anies kedua, Prabowo ketiga, Agus keempat tapi sangat jauh di bawah, dan Ridwan Kamil yang kelima. Inilah survei elektabilitas Capres tahun 2024. Saya akan tanya langsung dulu kepada Pak Ray Rangkuti. Kalau melihat ini, tidak ada satupun yang mengarah ke Ibu Puan. Pertanyaannya, apakah PDIP akan realistis nanti akhirnya menentukan pilihannya kepada Ganjar dan Prabowo? Ya? Atau bagaimana? Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah Pak SBY rela putra sulungnya tidak jadi calon wapres nanti? Rela nggak dia, atau dia akan mundur dari koalisi kalau anaknya tidak jadi calon presiden? Dan ketiga, kira-kira siapa calon wakilnya Anies yang menurut Bapak? Kalau kita mau pakai pikiran yang rasional, ya tentu saja Mbak Puan sangat sulit untuk dicalonkan sebagai calon presiden, jadi? Atau bahkan mungkin sebagai calon wakil presiden. Yang realistis bagi PDI Perjuangan itu adalah mencari calon presiden yang memungkinkan mereka dapat memenangkan Pilpres, sekaligus dapat memenangkan. Kira-kira menurut Anda siapa bakal calon dari PDIP? Yang paling dekat dengan PDI Perjuangan adalah Ganjar Pranowo, karena anggotanya sendiri dibesarkan oleh mereka, dididik oleh mereka, dinaikkan oleh mereka. Mosok sih hasilnya mereka nggak nikmati. Lagi-lagi kalau berpikir rasional, justru akan sulit juga kalau sampai PDI Perjuangan tidak mendapatkan kursi di presiden, tapi juga di pilegnya mungkin akan menurun. Karena dugaan saya, kalau sampai mereka tidak mencalonkan salah satu di antara 3 kandidat ini, punya implikasi yang sangat serius pada perolehan suara mereka di pemilu legislatif. Justru peluang untuk, tanda kutip ya, menjadi ribut di internal partai politik itu menjadi besar, manakala mereka tidak mendapatkan 2 posisi ini. Jadi menurut Anda bagi PDIP yang paling realistis adalah Ganjar dan Prabowo? Ya, salah satu di antara keduanya, meskipun tentu saja secara secara kultural, secara politik mereka jauh lebih dekat kepada Ganjar Pranowo. Apakah rela SBY anak sulungnya yang selama ini memang dijagokan jadi wapres? Saya tidak terlalu yakin SBY akan rela. Jadi akan mundur dari partai koalisi? Ya, kalau pilihannya kemudian koalisi perubahan tidak memilih AHY sebagai calon wakil presiden, saya kira mereka akan pindah koalisi. Dan terbuka kemungkinan bergabung dengan KIP, itu sangat mungkin. Atau terbuka kemungkinan bergabung dengan koalisi Gerindra dan PKB. Alternatif lain wakilnya Anies siapa? Katanya Andika, benar nggak itu? Oh, bisa macam-macam. Tapi juga yang saya dengar kuat itu adalah Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ya. Tapi kalau keduanya disatukan, saya kira ini paketnya Nasdem. Ya. Jadi Anies bersama dengan Ibu Khofifah itu adalah paket Nasdem. Artinya 2 partai yang lain, dalam hal ini Demokrat dan PKS, benar-benar tidak mendapatkan satu posisi baik di Pilpres, baik di Capres maupun di Cawapres. Karena tanpa PKS
dan partai satu Saya lagi, tidak terlalu Nasdem nggak yakin, bisa kan? saya tidak terlalu yakin PKS akan kemana-mana juga. Ya. Ini yang dibaca oleh Demokrat menurut saya. Sebab PKS ini sudah semacam ngikut kepada Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan kemana dia akan ke sana gitu. Oleh karena itu Demokrat sangat santai kelihatan sekarang karena dia masih memiliki keyakinan posisi AHY itu akan mendapat cawakil presiden. Sebab kalau tidak, dua partai ini akan gagal mencalonkan calon presiden dalam hal ini Anies Baswedan. Dan oleh karena itu pilihannya tidak ada kecuali mengambil AHY sebagai calon wakil presiden. Dan oleh karena itu mereka bisa dapat mengusulkan pasangan calon presiden dalam ini Anies Baswedan dengan AHY. Oleh karena itulah kelihatan Demokrat sekarang tidak terlalu gerasak gerusuk karena dia tahu betul peluang ini. So, kalau tanpa dia, dua partai ini tidak akan dapat mencalonkan diri. Sementara kalau bukan ketua umumnya dalam ini AHY yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden, dia bisa pindah. Oke, apa yang terjadi sehingga PDIP silent mengenai pencalonan ini? PDIP? Ya. Enggak, ya mereka kan sekarang ini desainnya lagi mendukung Ibu Mega, Ibu Puan ya. Ya. Saya kira tapi mereka kan tidak resmi, belum disuarakan. Betul. Saya kira mereka memberi peluang dulu kepada Ibu Puan untuk benar-benar meraup ya persentase elektabilitas. Anda merasa itu mungkin? Saya kira tidak mungkin. Kenapa? Saya kira Maret ini semua partai-partai sudah akan mencalonkan calon presiden kan mereka. Kan masih panjang Maret. Ibu Puan masih bisa. Masih 3 bulan. Hah? 3 bulan. Kalau hitungan kita Maret 2023 hitungannya, ya. Saya kira Maret 2023 partai-partai ini sudah mulai. Emang menurut Anda apa yang kurang dari Ibu Puan sehingga nggak mungkin Maret ini dia bisa mengimbangi calon lain? Apa ya? Saya kira beliau kurang menonjolkan dirinya sebagai individu yang benar-benar politisi. Oh, itu begitu. Persoalan terberat dia itu. Pak Junarto gimana? Tanggapan Anda sebagai yang memproduksi itu tadi? Ini kayak di sidang. Ya. Iya, mungkin menjawab pertanyaan pertama ya. Kalau bicara spekulasi, kenapa sih Mbak Puan tidak naik-naik? Sebetulnya juga terjadi pada Mas AHY. Kalau kita bicara, dia malah jelas ada di posisi lebih tinggi dibanding Mbak Puan. Diberikan kekuasaan sebagai ketua umum mewakili atau meneruskan kepemimpinan SBY. Tapi juga surveinya tidak naik pada skala yang bisa menandingi 3 nama yang lain. Spekulasi pertama, arus besar pemilih sekarang kecenderungan melihat darah biru ini bisa menjadi liabilities, it's not an asset. Artinya memang darah biru ini punya beban lebih besar ketika berbicara didominasi oleh pemilih muda, kecenderungan lebih melihat kepemimpinan itu harusnya bottom up. Itu yang menurut saya menyebabkan. Jadi Anda merasa bahwa bukan malah modal, bukan untuk mensukseskan, malah jadi lagi. Beban. Dulu adalah aset, sekarang dia menjadi liabilities. Jadi beban. Ya, yang kedua, kurs Mbak Puan, suka atau tidak harus diakui ada faktor sosiologis di sebagian masyarakat kita belum bisa menerima perempuan untuk menjadi terutama RI 1. Itu pernah terjadi pada masa jadi presiden. Ibu Mega tidak pernah memenangkan pertarungan dalam pemilu langsung. Begitu. Makanya pada 2004 dia kalah melawan SBY. Salah satu yang menjadi hipotesa adalah secara sosiologis ada sebagian masyarakat belum bisa. Jadi realistisnya PDIP agar menang mencalonkan siapa? Benar itu? Ganjar sama Prabowo? Kalau menurut saya Ganjar Pranowo. Karena ketika berbicara memilih Pak Prabowo yang akan mendapatkan efek ekor jas atau partai diuntungkan bukan PDI Perjuangan tapi Gerindra. Berbeda kalau kemudian Nasdem misalnya mengusung Anies Baswedan, Anies tidak berpartai. Mereka bisa berharap ada limpahan efek ekor jas, tapi partai terbesar mengusung ketua umum partai lain menurut saya adalah sebuah kerugian. Oke, Pak Jayadi, apakah keuntungan bagi Anies kalau sampai benar-benar capres adalah Prabowo dan Ganjar? Pertama, sampai hari ini pemilih Anies itu memang cenderung masih overlapping dengan pemilih Prabowo. Maka itu dari Agustus ke November kalau Anda bandingkan survei saya dengan surveinya Mas Toto itu kan Anies naik tuh di November. Itu salah satu sumber suaranya adalah mengambil suara dari yang dulu memilih Pak Prabowo. Kenapa itu? Karena memang basis sosiologisnya sama. Coba kita perhatikan orang yang menyatakan tidak puas kepada presiden selama 4 tahun terakhir. Itu di kisaran 25%. Itu kecenderungannya akan ke Anies. Kenapa tidak ke Prabowo? Pertama, waktu milih Prabowo, mereka bukan karena pro Prabowo kan, karena anti Jokowi. Sekarang mereka punya alternatif baru, yaitu Anies. Maka mungkin lebih ke Anies. Tetapi sebagian pemilih Prabowo juga tetap menjadi basis utama Prabowo. Ya itu sekarang antara lain kita bisa lihat kenapa Gerindra posisinya sering di nomor 2 kalau survei elektabilitas partai. Jadi itu
pemilih Gerindra itu hampir sama dan sebangun dengan pemilih Jadi Prabowo. Anda yakin nggak kalau capresnya Prabowo, wapresnya Ganjar bakal Kalau mengalahkan capresnya Anies? Prabowo, wakilnya Ganjar, kemungkinan besar bisa mengalahkan Anies. Kemungkinan besar. Iya, Caimin bisa. kemana? Caimin PKB. Caimin, nah tergantung Caimin mau bergabung ke siapa kan? Ya. Kekuatan utama Caimin dari segi elektoral adalah bahwa ada hubungan dia dengan masa NU kan. Tetapi kalau kita lihat elektabilitas Caimin sampai hari ini kan lebih rendah dibanding elektabilitas PKB. Jadi Dibanding dengan Puan dan HY gimana? dengan AHY Caimin kalah, tapi dengan Mbak Puan 11-12. Jadi menurut Anda tidak realistis bagi Prabowo untuk mencalonkan Caimin jadi wapres? Ah, ini soal beda, Bang. Jadi kalau kita perhatikan survei elektabilitas bakal capres itu ada 2 level kan? Yeah. Level 1 3 nama, Prabowo, Anies, Ganjar atau Anies, Ganjar, Prabowo dan sebagainya. Level 2 kan ada itu, ada Sandi Uno, ada AHY, ada Hovifah, ada Caimin dan Mbak Puan itu kan berada biasanya di luar 10 besar. Jadi dengan demikian kita tidak ada capres yang dominan, tidak ada. Kalau kita angka itu, Ya. tidak ada. Wapres? Tidak ada cawapres yang dominan secara individu. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee.